Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian rutin, menganugerahkan kepada kita keistiqamatan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula meninggalkan segala larangannya. Seperti biasa kita melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, pada bab Al-Iqtida bisunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, lalu kemudian menjadi khalifah setelah itu, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kafara man kafara minal Arab, dan kufurlah orang yang kufur dari kalangan Arab. Dalam riwayat lain bahwa kebanyakan di antara mereka itu kufur. Qala Umaru li Abi Bakrin, ketika Abu Bakar mendapati perilaku ini, ketika beliau menjadi khalifah, lalu kemudian Abu Bakar ingin memerangi mereka. Lalu kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu terhadap Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa? Bagaimana mungkin engkau akan memerangi manusia wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, hingga kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, asama minni dima'ahu, asama minni malahu wa nafsahu, maka sudah hartanya tidak akan diganggu. Ketika misalnya seseorang itu mencuri, maka dipotong tangannya. Ketika dia membunuh, maka dia dibunuh, itu hak. Tapi jika tidak, maka Islam akan menjaga dirinya. Begitu pula hartanya, Allah, la uqatilanna, sungguh-sungguh saya akan memerangi, man farraqa bainas salati waz zakati, orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Artinya dia mengimani wajibnya salat, lalu dia melaksanakan salat, akan tetapi kemudian dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Fa inna zakata haqqul mali, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mencegahku dari membayar unta yang pernah mereka bayarkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'ihi, maka saya akan memerangi mereka sebab perilaku mereka yang tidak mau mengeluarkannya. Faqala Umaru, maka Umar mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Ya, artinya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali setelah itu saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan, ya, telah mencerahkan dada Abu Bakar untuk kemudian lil qitali, tetap memerangi, fa'araftu annahu al-haq, dan saya mengetahui bahwa itu adalah benar. Hadis ini oleh Abu Hurairah, terkadang beliau meriwayatkan tanpa menyebutkan kasus ataukah diskusi. Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah mengatakan, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh diganggu. Kata Abu Bakar kemudian menjawab perkataan Umar ini juga berpegang dengan makna hadis, bahwa orang itu disebut beriman, artinya tidak boleh orang memisahkan antara keimanannya terhadap salat dengan keimanannya terhadap zakat. Kalau salat itu adalah haknya jiwa, ya, kalau tidak maka dia dihukum oleh pemerintah, seandainya pemerintah Islam. Maka begitu pula zakat. Zakat itu haknya harta. Memaksa dia, kalau tidak maka pemerintah mengambil hartanya. Ya. Jadi kedua-duanya, salat dengan zakat ini tidak boleh dipisahkan. Maka dari sini kita melihat bahwa antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma, masing-masing mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita lihat terjadi perselisihan. Walaupun kita menyaksikan terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu, apa yang mereka lihat dari Nabi, mereka akan contohi. Apa yang mereka dengar dari Nabi, mereka. Kemudian di pertengahan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya dan disimpan di samping kirinya. Sahabat yang melihat perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ini, maka mereka pun melepaskan sendal mereka. Ya. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Nabi telah menyelesaikan salatnya, Nabi mengatakan, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Kenapa kalian ikut-ikutan melepaskan sendal kalian, alas kaki kalian? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami juga melepaskan sendal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril atani fa akhbarani." Sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu memberitahukanku bahwa pada sendalku itu terdapat kotoran. Maka saya lepaskan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjid ta'ala sallallahu alaihi wasallam," maka memungkinkan kita lebih banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, diantaranya salat menggunakan alas kaki. Kalau seperti ini kan tidak mungkin kita salat menggunakan alas kaki. Ya. Ada di sebagian pondok yang kami ketahui, pesantren, itu memang ada beberapa pembina yang ditugaskan untuk memperlihatkan contoh kepada santri itu, contoh-contoh yang kemudian mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya di tempat yang lain. Di antaranya akan ada ustadz ataukah senior, ya,
yang kakak-kakak kelas itu salat menggunakan alas kaki, tapi bersih. Ini sebagai contoh, agar kemudian santri yang lain itu melihat, oh bisa salat pakai alas kaki, bisa salat pakai sendal. Jadi kalau di lapangan, datang pergi ke kiman, masam panjang aleper, salat pakai sendal, salat pakai sepatu. Dan itu di zaman dulu, justru dulu mereka para sahabat salat itu jarang buka sendal, seperti yang dilakukan pada hadis yang barusan saya sampaikan, bahwa Nabi lepaskan sendalnya, mereka juga melepaskan sendal. Berarti mereka salat dalam keadaan memakai alas kaki. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita dapati tempat, mungkin ada orang mau mencontohkan sunnah pakai sendal salat di masjid, ya tahu sendalnya bersih, pacimo. Mungkin dia mau mempraktikkan sunnah Rasulullah. Kuatan Nabi Sallallahu Alaihi, kita lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayat, saya sebutkan Talha bin Nafi, sebab nanti dia juga ada pengaruh dari perlakuan Jabir bin Abdullah. Bahwa Jabir bin Abdullah ini mengatakan, satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul tanganku lalu kemudian mengajak saya ke rumahnya. Sampai rumahnya kemudian dikeluarkan sepotong roti. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min udum, apakah ada lauknya? Jadi roti, apakah ada lauknya? Kata orang di rumah mengatakan bahwa tidak ada kecuali acar. Kalau kita acar, sesuatu yang ya, rasanya asam, kecil-kecil. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik lauk itu acar, yang asin-asin itu, yang asam-asam, bukan asin-asin, yang asam-asam. Ya. Maka kemudian kata Jabir bin Abdullah, jadilah saya orang yang menyukai makan yang asam-asam setelah saya mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Talha bin Nafi mengatakan, setelah Jabir bin Abdullah menyampaikan kisah itu kepada saya, juga jadilah saya menjadi orang yang suka makan asam-asam itu. Coba ini cinta. Jadi cinta, ketika seseorang sudah bisa mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya, ya. Jadi narekotulani pujiwi aga papujinna tori pujita, maka itulah cinta yang sebenarnya. Sebegitu pula sebaliknya, kalau kita sudah bisa membenci apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai, itulah cinta yang sebenarnya. Ya. Juga suatu waktu pernah terjadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis surat Bukhari, diundang oleh seorang tukang jahit untuk dihidangkan makanan. Lalu kemudian sampai di tempatnya dihidangkan makanan, Rasulullah dihidangkan kepadanya ya makanan. Kemudian di antara makanan yang dihidangkan ini ada kuah yang isinya labu. Lalu kemudian Nabi SAW napongasapa ya launa. Jadi ini diperhatikan oleh sahabat. Perhatikan. Maka kemudian kata sahabat tersebut, mulai pada saat itu mulailah saya menyukai makan labu. Gara-gara saya pernah melihat Rasulullah SAW makan labu. Lalu kemudian lebihnya dia kasih ke saya. Tapi pernah suatu waktu memberikan makanan kepada saya. Kenapa engkau? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang di dalamnya ada aroma yang saya tidak senang. Kata sahabat tersebut mengatakan, apakah engkau tidak menyenanginya? Mengatakan iya. Kata sahabat itu, maka ya Rasulullah, sesungguhnya saya juga tidak akan menyenangi apa yang kamu tidak senang. Ini betul-betul kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga satu kasus, ada sahabat yang kedapatan pakai cincin emas, lalu kemudian didapati oleh Nabi SAW, dicabut lalu dibuang. Sahabat mengatakan, ite ini polisu murengi binemu.
ambil itu tidak apa-apa. Untuk Rasulullah cuma melarang kamu pakai. Ambil saja, bawa ke rumah, kasih istri. Sahabat tersebut mengatakan, saya tidak akan pernah memungut sesuatu yang Rasulullah lemparkan dari diriku. Ya. Seperti ini kecintaan dan kepatuhan para sahabat ridwanullahi alaihim. Makanya selalu saja di dalam beragama ini, selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, selalu kita tampilkan contoh yang terbaik dalam beragama itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi beragama sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, serta pengamalan, pemahaman dan pengamalan para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka itu adalah khairul qurun, sebaik-baik zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat bagaimana mereka ketika disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera mereka kemudian mendengarkan dan mentaati. Ya, kita yang kemudian senantiasa mengatakan bahwa mereka adalah panutan kita, maka setiap hukum syariat yang disampaikan kepada kita ini seharusnya kita ikuti. Ya. Ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita jauhi. Terutama di akhir-akhir tahun yang seperti ini, terdapat larangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai kaum maka termasuk dari golongan kaum tersebut. Ya, perayaan-perayaan tahun baru itu diperingatkan oleh ulama, dikeluarkan fatwa, ya, bahwa merayakan Ra'sus Sana, tahun baru itu adalah perkara yang tidak ada dasarnya dan mengandung maksiat. Mengandung maksiat dan kelalaian. Ya, apalagi kemudian kita selalu bertanya, apa manfaatnya? Dari segi dunia dan akhirat, kita ikut merayakan tahun baru ini apa? Momen apa di situ yang kemudian membuat kita harus mengeluarkan harta, membuang waktu dan tenaga, pergi melihat atau ikut melaksanakan? Tidak ada momen sama sekali dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Terlebih lagi, ya, kalau kita ingin mengetahui lebih jauh, kalau misalnya penanggalan Hijriyah, penamaan bulannya itu, walaupun nama ini sudah ada sebelum datangnya Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, kemudian ya Rajab, ya Sya'ban, Ramadan dan seterusnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, penamaan ini sudah ada. Tapi perhatikan maknanya, tidak ada bentuk pengagungan kepada apapun dan siapapun. Makanya itu digunakan di dalam Islam. Misalnya Ramadan, kenapa disebut Ramadan? Sebab Ramadan ini awal mula penamaannya itu Ar-Ramda, cuaca yang sangat panas, Ramadan. Misalnya Jumada, dari mana asal penamaannya? Karena tajmid, air-air pada saat itu dalam kondisi yang sangat dingin, airnya membeku. Ya, misalnya Sya'ban ini situasi di mana orang-orang Arab mulai, ya, kalau mereka sudah mulai melakukan peperangan satu sama lain. Dari kata tasya'ab, bercabang-cabang, berkabilah-kabilah. Sya'ban. Ya. Jadi begitu penamaannya. Muharram, diharamkan melakukan menumpahkan darah. Seperti itu. Tidak ada yang bertentangan dengan akidah, pengagungan, penghormatan kepada apapun dan siapapun. Tapi kalau kita melihat misalnya penanggalan Masehi ini, itu betul-betul hampir semuanya itu adalah pengagungan kepada raja, pengagungan kepada dewa, pengagungan kepada dewi, dan seterusnya, Yunani atau Romawi. Ya. Kalau kita melihat ternyata awal daripada bulan Masehi itu adalah bulan Maret.
Dari Maret. Bulan satunya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kenapa September? Karena September ini adalah artinya 7. Okto 8. Ya. November ini artinya 9. Ya. Kemudian Desember artinya 10. Seperti itu. Jadi mulai dari Maret. Nah, kenapa mulai dari Januari? Ini bentuk pengagungan yang dicetuskan oleh kaisarnya waktu itu, yaitu tahun sekitar 750-an sebelum Masehi. Mereka kemudian membuat nama bulan 1 itu dengan Januari. Terambil dari nama Dewa Janus yang berada di pintu gerbang Romawi, yang memiliki 2 kepala, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, itu untuk menandakan bahwa meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Jadi itu bentuk pengagungan kepada nama dewa mereka, Januari. Kemudian masuk Februari, Februari artinya pembersihan, sebab di tanggal 15 itu terdapat pembersihan dosa, dan seterusnya. Ya. Mei itu nama dewi, ya, Yunani atau Romawi. Jadi bentuk pengagungan. Tapi kita tidak terlalu mengomentar yang lain. Yang fokus kita ini bulan Januari. Kita umat Islam, seolah-olah kita tidak memiliki jati diri, kita ikut-ikut merayakan. Coba lihat bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan kepada mereka tentang perintah, mereka bersegera. Disampaikan tentang larangan, maka mereka kemudian juga bersegera meninggalkannya. Janganlah menyerupai satu kaum, sebab siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Ya. Mudah-mudahan dalam momen-momen yang seperti ini kita bisa sampaikan kepada keluarga untuk menahan diri, ya, untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Baik, inilah kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian berapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini atau riwayat ini? Bahwa riwayat ini menampilkan bagaimana perselisihan di antara sahabat. Ya, adabnya. Berselisih itu pasti berselisih. Cuma di dalam berselisih itu tetap mengedepankan adab. Apalagi jika perselisihan itu antara atasan dengan bawahan. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik adab-adabnya. Kemudian dalam riwayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa bolehnya yang lebih di bawah jabatannya menyampaikan pandangan terhadap orang yang ada di atasnya atau atasannya dengan tetap menjaga adab dan menjaga kehormatan atasannya tersebut. Ya, sebab tidak ada orang yang maksum. Ada orang yang maksum. Bahkan Nabi SAW yang maksum itu ketika dalam posisi kemah atau ke posisi pasukan dalam peperangan, itu sahabat juga kadang memberikan saran, ya Rasulullah pindahkan kemahnya ke sini, ya Rasulullah pindahkan tempat kontrolnya di sini. Dan Rasulullah menerima saran-saran yang seperti itu. Jadi boleh dengan tetap menjaga adab dan kehormatan orang yang kita atasan kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa niat yang baik di dalam memberikan pandangan walaupun kemudian itu ditolak, maka ternyata akan menyampaikan kita kepada kebenaran. Terkadang kita menyampaikan satu pendapat gagas, kita yakin bahwa ini benar, makanya kita sampaikan. Dengan keikhlasan kita menyampaikan itu, menginginkan kebaikan, maka ternyata justru Allah menggantinya dengan pemahaman yang lebih benar. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disampaikan kepada Abu Bakar,
Ternyata setelah itu Allah melapangkan dadanya dan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini benar. Ya. Jadi perbaiki niat. Walaupun dalam berselisih sekalipun, kita harus memperbaiki niat. Dan inilah yang terjadi di kalangan a'immah, para imam, terutama 4 mazhab. Mereka mengikuti dalil, mempertemukan dalil, mengkompromikan dalil. Bukan karena benci kelompok ini atau benci kelompok itu, tidak. Mereka menerima pendapat jika seandainya dalil atau Al-Quran dan Sunnah membolehkan itu, dan menolaknya jika tidak dibolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah siapapun yang mengucapkan. Atau dalam semua riwayat walaupun beda redaksi, mereka dalam makna mengatakan bahwa jika seandainya kalian mendapati pendapatku berbeda dengan hadis atau hadis menyelisihi pendapatku, maka lemparkan pendapatku, ambil hadis. Ya. Bahkan ya, jika dalil itu menyelisihi pendapatnya, mereka mengatakan buang pendapatku. Jadi niat yang baik mereka di dalam menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, atau pendapat di dalam ya masalah. Dalam hadis ini juga kita mengambil orang ahlus salah, orang yang kita tahu bahwa orang ini baik dan niatnya senantiasa baik. Artinya secara umum, karena kita hanya melihat yang zahir saja. Artinya sejauh perjalanannya selama ini kita ketahui bahwa orang ini seorang alim, mengetahui dan niatnya senantiasa baik dan selalu mencari cara yang baik. Ketika perlu diala tanganah, penting untuk kita mengambil pendapatnya ahlus salah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan membimbing jiwa serta firasatnya orang-orang yang bertakwa. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Ketika kita mengetahui ada orang yang saleh, yang punya ilmu, lalu kemudian senantiasa mengedepankan kebaikan dengan cara yang terbaik, dia kemudian merasa tentram dengan satu pandangan, maka itu salah satu tanda bahwa boleh jadi itu adalah kebenaran. Dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu adalah matma'anna ilaihin nafsu, apa yang kemudian jiwa itu menjadi tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, hati itu menjadi tenang. Tapi hati dan jiwanya siapa? Ya? Sebab orang-orang yang memang memiliki keilmuan, pengalaman dan serta niat yang baik sejauh perjalanan atau pengamatan yang kita ketahui tentang ikan itu adalah apa yang hati itu menjadi tenang, perasaan menjadi tenang. Wal ismu ma haka fis sadri, sedangkan dosa itu apa yang kemudian menjadi sesak di dalam dada. Ma haka fil qalbi wa taraddada fis sadri, membuat ragu-ragu di dalam dada. Wa in aftakan nasu, walaupun orang-orang itu membenarkanmu. Dia cocok nih tuh anu nih dan seterusnya, tapi kita ini belum tenang, tapi kita ini belum merasakan ketenangan ya. Jadi sangat penting kalau kita ada masalah, coba datanglah kepada orang-orang yang kita ketahui ahlus salah, maka penting kita mengambil apa pandangannya dalam satu masalah. Kemudian juga dalam riwayat ini menjelaskan bagaimana keutamaan, kekuatan serta ketegaran Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu. Coba bagaimana ketika berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu pada saat itu bahkan tidak percaya akan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Rasul meninggal, saya akan penggal lehernya. Ya. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Dibacakan ayat bahwa tidaklah Muhammad itu kecuali manusia. Afa imita au, apakah kalau kemudian dia meninggal kamu akan berbalik? Ya.
Maka kemudian Umar mengatakan seolah-olah baru saya mendengarkan ayat tersebut. Coba bagaimana ketegaran Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj, semua orang mendustakan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ketegaran keimanannya, kekuatannya, karena iman ini memiliki kekuatan yang harus kita pikul. Ya, iman ini ada kekuatan yang harus kita tahan. Makanya orang beriman itu banyak ujiannya. Untuk menguji keimanan tersebut, Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Ketika semua orang mendustakan, tidak mungkin dia melakukan perjalanan. Masa sebagian malam dia mengatakan datang ke sini, lalu kemudian naik ke langit, pulang juga malam itu. Kata Abu Bakar, kalau berita dari langit dia sampaikan, saya percaya, apalagi kalau itu cuma berita yang terjadi di bumi. Kalau kita misalnya ada teman kita, ada teman yang tidak pernah kita lihat dustanya, tiba-tiba kemudian mengatakan, ya dari ke umrah tadi malam. Jangan nih, sudah gila ini. Dari ke umrah tadi malam. Tidak mungkin. Tapi bagaimana keimanannya Abu Bakar pada saat itu? Makanya digelar As-Siddiq. Ya. Makanya iman Abu Bakar itu lebih mengalahkan iman semua manusia kecuali para nabi. Jadi ini menjelaskan tentang keutamaan, kekuatan, ketegaran Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencoba memberikan masukan, dia tetap pada prinsip bahwa tidak boleh salat dan zakat ini dipisahkan. Kamu salat kamu laksanakan, zakat tidak kamu keluarkan, tidak boleh seperti ini. Di dalam syariat harus sama keimanan kita. Keimanan kita kepada salat harus sama keimanan kita kepada zakat. Kita tiba waktunya salat 5 waktu, dengarkan azan, kita kemudian segera berwudu menuju ke masjid salat. Sama dengan zakat. Tiba waktunya zakat, kita sudah mulai menghitung. Oh, sekian nanti zakat saya. Harus dikumpulkan. Zakat perdagangan, atau kita punya hewan atau hasil misalnya sawah, harus seperti keimanan dan pelaksanaan kita kepada salat. Rasa takut kita kepada Allah ketika meninggalkan salat sama rasa takut kita ketika meninggalkan zakat. Begitu pula hukum-hukum syariat yang lain seperti puasa, seperti haji dan selainnya. Ya. Dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Makanya yang membenci syariat Allah itu akan ini akan menjadikan dia kufur, keluar dari agama Islam. Ya, ataukah menggugurkan semua amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang telah Allah turunkan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amal-amal mereka. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah hadis mutawatir. Umirtu an uqatilan nasa, ya, ini dengan berbagai redaksi, hatta yashhadu hatta yaqulu. Ada juga riwayat umirtu an uqatilal musyrikin, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Di sini orang-orang yang tidak memiliki niat yang baik terhadap agama Islam, walaupun dia itu mengaku muslim, cenderung menganggap bahwa hadis ini bermasalah. Sekali lagi, hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan bahkan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada sekitar 30 lebih tabi'in. Mutawatir.
Jadi tidak diragukan kesahihan hadis tersebut. Mereka mengatakan hadis ini tidak boleh dipakai. Hadis ini lemah. Hadis ini tidak benar. Kenapa? Hadis ini yang kemudian mereka memahami bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, ini hadis Rasulullah mengatakan, berarti Islam ini kejam. Islam ini disebarkan dengan perang, dengan pedang. Ya, kita katakan yang pertama, kita sebagai mukmin, muslim mukmin mengatakan tidak mungkin agama ini memiliki cacat. Itu keyakinan. Tidak mungkin agama ini bertentangan dengan satu sama lain, ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mencobalah kita untuk memahaminya dari perkataan para ulama. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia itu hanya 3 bentuknya, golongannya. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Coba kita ganti di sini. Umirtu an uqatilal mu'minina hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang mukmin sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Benar? Kan tidak benar. Berarti bukan orang beriman yang dimaksud di sini. Kemudian kita ganti kata munafik. Umirtu an uqatilal munafiqina hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang munafik sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kita katakan orang munafik mengucapkan la ilaha illallah karena mereka beriman dengan lisannya, orang munafik, cuma hatinya yang tidak beriman atau kufur. Jadi orang munafik tidak masuk. Yang tersisa adalah kafir. Umirtu an uqatilal kafirina. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian, dalam sepanjang sejarah perjalanan mulai Rasulullah SAW, apakah pernah ada kasus Nabi SAW menyerang dalam kondisi aman? Bukan dalam kondisi perang? Bahwa Nabi SAW menyerang orang-orang kafir dalam kondisi aman? Ataukah ada perlawanan atau situasinya sudah dalam kondisi perang? Seperti yang terjadi pada perang Badar atau awal-awal perang Badar. Apakah Nabi SAW melakukan menodong orang-orang yang dari Mekah, memalak? Ya, kita katakan tidak. Suasananya sudah perang. Rumah, harta, keluarga, orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah, orang-orang Mekah yang sudah ada di Madinah, mereka dirampas hartanya di sana. Jadi sangat wajar dalam kondisi peperangan seperti ini, itu Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Dan ini upaya untuk melemahkan ekonomi mereka. Ya, ketika pasukan Sufyan ini yang membawa banyak harta untuk mencoba diambil oleh Nabi SAW dengan beberapa sekitar 300 para sahabat ridwanullahi alaihi. Jadi tidak ada sejarah bahwa Mesir duluan. Kemudian kita lihat dalil-dalil. Perintah untuk bahkan ancaman bagi orang-orang yang membunuh, mengganggu orang-orang kafir zimmi. Siapa yang membunuh atau mengganggu orang zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, perlindungan kepada orang kafir. Ada kafir mu'ahad yang sudah melakukan perjanjian yang akan dilindungi oleh Islam, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil hartanya, diganggu kehormatannya. Maka kemudian kata uqatil itu menggunakan bentuk timbangan fa'ala, qatala. Kalau saya mengatakan qatala, membunuh. Qatala, saling membunuh. Ya. Daraba, memukul. Daraba, saling memukul. Jadi ini ada upaya perlawanan. Ada upaya perlawanan. Jadi kemudian
Orang-orang kafir ini mereka mencoba yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi jadi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perlawanan. Ketika mereka melawan, ketika mereka menghalangi, ada perlawanan. Ini uqatil. Lalu kemudian misalnya masalah jihad. Jihad, apa ilatnya jihad? Apakah ilatnya jihad ini karena orang kafir? Ataukah ilatnya untuk dakwah? Ini harus kita ketahui. Supaya orang tidak sembarang, oh ini kafir ini. Diperangi, dibunuh, diambil hartanya. Jihad itu ilatnya, dan ini pendapat yang paling kuat as-sahih, yang benar. Bahwa ilatnya itu adalah untuk memudahkan jalan dakwah. Maksudnya, ketika kita berdakwah, lalu kemudian ada yang menghalangi, inilah yang kita, ya, kau ini kesigegean nih, seruntuk malu pedang nih. Tadlil, bukan karena kafirnya. Lalu kemudian kita datang ke rumahnya atau serang, bunuh saja nih karena orang kafir. Tidak, Islam tidak begitu. Islam ini menyampaikan dakwah sampai kemudian ada jalan yang buntu, melakukan perlawanan, penyerangan, apalagi tipu muslihat kepada umat Islam, melukai umat Islam, mengambil harta. Sinilah kemudian terjadi syariat jihad itu. Perlu dipahami. Jadi ilatnya seperti itu. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang sembarang buang-buang karena ada orang kafir. Begitu. Bahkan banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian bagaimana kita menjaga darah mereka, kehormatan mereka. Kecuali memang mereka yang memulai. Maka dari situ syubhat ini terbantahkan. Ya, syubhat ini terbantahkan. Jadi saya diperintahkan untuk memerangi manusia tatkala jalan dakwah ini dihalangi oleh mereka. Maka perlawanan itu muncul. Beda kalau mengatakan, seandainya mengatakan saya diperintahkan untuk membunuh manusia. Beda ini. Walaupun tidak ada perlawanan, ada orang kafir bunuh. Ya, ini beda. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian dari sini juga kita memahami bahwa orang-orang yang tidak mau melaksanakan syariat, tugas pemerintah itu memerangi mereka. Dari sisi penolakannya ini. Ya, sama kalau misalnya kita di Indonesia ini, orang yang tidak mau keluarkan pajak, maka dia diperangi oleh pemerintah. Ditutup usahanya, diambil hak membuka usaha dan seterusnya, ya. Sampai sempit jalan mereka untuk, lalu kemudian mereka harus tunduk dan patuh membayar pajak. Begitu sebenarnya kemudian zakat. Bagaimana kemudian pemerintah ini memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya sampai sempit jalannya, sehingga kemudian mereka dengan sukarela membayarkan zakat. Kalau tidak secara sukarela, maka pemerintah yang mengambil dari hartanya untuk kemudian diserahkan kepada yang berhak atau mustahiknya. Alhamdulillah, ya, demikian seputar tentang hadis ini, tentang hadis Abu Hurairah, bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ya, karena ini adalah pembacaan Abu Bakar, ini prediksinya, kalau satu hukum Islam mereka berani langgar, maka ini cikal bakal mereka akan melahirkan pembangkangan, pengingkaran dan kekufuran-kekufuran yang lain. Maka sikapnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan kebenaran. Sebagaimana perkataan Umar, betul-betul saya melihat bagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan saya mengetahui itu adalah kebenaran. Kita lanjutkan setelah azan. Allah taala alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Masih tentang al-aniyah, yaitu tentang bejana, tempat atau wadah air yang digunakan. Hadisnya datang dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami bi ardi qaumin, berada di daerah satu kaum ahli kitab, yaitu ahli kitab. Qaumin ahli kitab." Ya. Ada orang musyrik, ada orang kafir, ada ahli kitab. Ya, ahli kitab yang dimaksud ini adalah Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ada juga murtad, ya. Jadi ada orang yang murtad, kembali meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kepercayaan lamanya. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasul, "Afana'kulu fi aniyatihim?" Begitu sulit kami menghindari, apakah boleh kami makan menggunakan wadah mereka, piring ataukah gelas mereka, bejana mereka? Qala, beliau bersabda, Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu fiha. Ini yang pertama. Jangan kalian makan menggunakan bejana mereka, mangkok, piring, gelas, ya. Begitu pula minum, ya, termasuk minum, ya. Ini yang pertama ini.
Jadi hukum asalnya jangan gunakan. Illa alla tajidu gairaha, kecuali bahwa tidak kalian mendapati, artinya kalian tidak mendapati selain daripada itu. Faksiluha, maka caranya cuci terlebih dahulu, wa kulu fiha, lalu gunakanlah makan. Lalu gunakanlah untuk makan. Ya. Dari sini kita mengambil faedah dari hadis ini bahwa larangan makan menggunakan tempat-tempatnya, baik gelas maupun piringnya orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Lebih-lebih lagi orang musyrik. Lebih-lebih lagi orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kehati-hatian terhadap najis. Terhadap najis. Dari sini juga ulama mengatakan, mengambil istimbat bahwa khamar itu najis. Khamar itu najis. Sebab masyhur yang menjadi minuman mereka itu adalah khamar. Kalau bukan najis dari minuman, ya, air tidak mungkin, ya, buah tidak mungkin. Maka tidak mungkin diperintahkan untuk dicuci. Berarti khamar itu adalah najis. Ya. Kemudian, jadi itu hukum asalnya, dilarang menggunakan. Kalau mau digunakan maka cucilah terlebih dahulu. Dari sini juga kita mengambil faedah bahwa bagaimana kita itu menghilangkan was-was. Menghilangkan was-was. Ya. Di antara beberapa hal cara menghilangkan, karena was-was ini penyakit. Karena was-was itu penyakit. Obatnya adalah kepastian, ilmu dan kepastian. Karena ilmu itu sendiri adalah mengetahui sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu merasa bahwa kayaknya saya buang angin dalam sholat ini, jangan tinggalkan sholatnya, kata Nabi SAW, sampai kamu dengarkan bunyi atau dapat bau. Kalau tidak, berarti itu waswasnya syaitan. Waswasnya syaitan. Misalnya, karena ini penyakit. Kadang ada orang sudah jalan sampai di persimpangan baru matikan kita di kompor itu. Pulang lagi. Obatnya ilmu. Kasih jelas memang. Lihat baik-baik sebelum berangkat. Ini sudah mati. Bicara memang. Kasih dengar dirita. Itu awal-awal. Kompor sudah mati. Pintu sudah terkunci, tergembok. Jadi kepastian, ilmu dan kepastian. Ya. Setelah itu muncul, setelah ada ilmu ini, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu. Itu was-was, membuat kita itu sibuk. Ya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan. Seperti kalau kita salat. Ya. Misalnya maghrib isya begini. Tadi batal atau tidak ya? Batal atau tidak? Hah? Misalnya kita tinggal pengajian begini, masuk waktu isya, kemudian muncul Allahu Akbar, sudah kamu muncul, datang syaitan itu. Kayaknya tadi wudukmu batal. Kira-kira batal atau tidak? Tidak batal. Karena hukum wuduk kita itu masih ada sampai kita yakin bahwa wuduk kita batal. Kalau keraguan, tinggalkan yang diragukan. Berarti wuduk kita masih ada sampai kita yakin. Ya, kalau tadi saya memang kalau ragu berarti wudhu kita masih ada. Sama kalau salat. Ini sudah 4 atau 3? Berarti sudah berapa? Baru 3. Karena yang kita ragukan 4-nya. Yang pasti sudah dilakukan 3. Berarti salat kita baru 3. Tinggalkan yang meragukan. Jadi tinggalkan. Sama dengan ini. Untuk meninggalkan keraguan-raguan itu menuju keyakinan, ini najis atau tidak, ini najis atau tidak, najis atau tidak. Tidak jika kayaknya. Mungkin ini digunakan untuk cuci saja, hilang keraguan-raguan. Ya. Cucinya bagaimana? Cuci biasa. Tidak seperti pencucian ketika dijilat anjing. Walaupun mungkin ada dagingnya di situ, sudah
ada daging babi atau apa yang sudah diolah situ, cucinya biasa. Cucinya seperti biasa. Kalau sudah dicuci, maka silakan gunakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, tawaddau, mereka berwudu, min mazadati imra'atin, dari tempat air. Mazada ini tempat air yang terbuat dari kulit. Bagaimana kalau kulit, tempat air yang terbuat dari kulit milik orang musyrik, imra'atin musyrikah? Pertama, cara menyembelih mereka tidak syar'i, ya kan? Otomatis sudah pasti bangkai. Sudah pasti bangkai. Maka ini menunjukkan bahwa tempat-tempat orang-orang kafir atau musyrik, tempat air yang terbuat dari kulit itu boleh kita gunakan. Walaupun itu bangkai, asalnya bangkai. Kita sudah pelajari sebelumnya tentang menyamak, ya. Memisahkan sisa-sisa daging yang kemudian memungkinkan terjadi pembusukan. Kalau yang tersisa itu tinggal betul-betul kulitnya, maka boleh kita gunakan. Kecuali kulit anjing atau kulit babi. Ya, ini menunjukkan bahwa begitu Islam ini as-samaha. Kalau kita tahu, mudah kita bermuamalah. Ketika kita tahu batas-batasnya, mudah kita bermuamalah, bertemu, berdakwah, ya, tidak kaku. Kalau kita mengetahui batas-batas agama kita, di mana batas dibolehkan dan sampai di mana kita boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan Nabi SAW di sini berwudu masa tangannya. Ya. Kita katakan mereka ini menggunakan juga dalil ini, bukan fisiknya, bukan badannya, bukan. Ya. Maka dua hadis ini menguatkan bolehnya menggunakan bejana orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, ya, baik kita gunakan makan atau minum, ya, atau berwudu. Tapi untuk menghilangkan keraguan-keraguan, yang pertama, kalau memang tidak ada sama sekali tempat yang lain. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan cara mencuci untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Kita meminta kepada Allah untuk senantiasa berada di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas semangat menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan majelis-majelis ilmu ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di majelis-majelis yang biasanya kita ceritakan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Majelis ini niatkan kalau kita hadir menggugurkan dosa-dosa di mana dulu kita suka berada, di mana ketemu dengan siapa, melakukan apa di majelis apa. Yang dulu mungkin kita di majelis, ya, melihat kitab kuning yang ada bundaran-bundaran warna merah. Kalau ini kitab putih yang tulisannya warna hitam, ya, biasa salampa dita madomeng, ya. Ya, mungkin majelis ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita dengan melihat kitab-kitab hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an